Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talita Aura Zahra. Job desk saya di presentasi ini adalah mengenalkan strategi pendakwahan Sunan Ampel dan silsilah keluarganya. Perkenalkan, saya Melia Juliani. Saya akan menjelaskan tentang biodata Sunan Ampel. Saya Dimas Rizky Prasetyo, saya akan menjelaskan tentang peta penyebaran Sunan Ampel. Dan saya Revo Selenza dari absen 31 akan melakukan hafalan nama-nama Sunan Ampel dan para wali songo lainnya yang mudah dicerna dan didengar. Oke, ditunggu. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat yang lahir pada tahun 1401 di Champa, Vietnam. Beliau adalah salah satu wali songo yang terkenal dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Ayahnya juga seorang wali songo yang dikenal dengan nama Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila dan dikaruniai beberapa anak yang kemudian menjadi penyebar agama Islam. Keturunan Sunan Ampel yaitu putri Nyai Ageng Maloka, Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syarifuddin atau Sunan Derajat, dan seorang putri yang kemudian menjadi istri dari Sunan Kalijaga. Sunan Ampel meninggal dunia pada tahun 1481 dan dimakamkan di daerah Ampel, Surabaya. Untuk lebih lengkapnya mengenai silsilah keluarga Sunan Ampel, Sunan Ampel memiliki dua istri. Istri pertama yakni Dewi Condowati atau lebih dikenal dengan Nyai Ageng Manila, memiliki 5 anak dengan Sunan Ampel, Maulana Makdum Ibrahim, Raden Kosim, Siti Syariah, Siti Mutmainah, dan Siti Hafsyah. Istri kedua adalah Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning, memiliki 5 anak dengan Sunan Ampel, Dewi Murtasyiah, Dewi Murtasimah, Raden Husamuddin, Raden Zainal Abidin, dan Raden Fakih. Metode dakwah yang digunakan Sunan Ampel berdakwah dengan cara pendekatan intelektual untuk menyadarkan masyarakat yang kala itu tengah mengalami kemerosotan nilai moral secara drastis, yakni dengan metode pengajarannya yang sangat populer hingga saat ini, yaitu Mohlimo. Apakah Mohlimo itu sendiri? Mohlimo adalah sebuah nasihat pantangan yang jangan sampai dilakukan, bahkan wajib dilakukan bagi setiap mubalik, guna untuk menghasilkan kehidupan yang lebih baik, sehat, serta menghasilkan hal-hal yang positif dan menjauhkan diri dari kesengsaraan dan hal-hal yang berbau negatif. Untuk kata moh itu sendiri artinya yaitu jangan atau tidak, dan limo artinya 5. Jadi dalam artian tidak atau jangan melakukan 5 perkara ini. 5 perkara itu ialah yang pertama, moh madat, moh minum, moh main, moh madon, dan moh mali. Moh madat, tidak ingin mabuk. Dalam konteks ini tidak ingin menggunakan barang-barang yang menyebabkan mabuk dan candu seperti halnya narkoba, narkotika, dan sejenis lainnya. 2. Mohombe atau minum. Tidak ingin minum. Maksudnya ialah tidak atau jangan meminum minuman yang memabukkan seperti arak atau khamar dan sejenisnya. 3. Moh main, tidak bermain. Maksudnya ialah judi atau metode yang mempertaruhkan uang seperti halnya bermain kartu, togel, dan sejenisnya. 4. Moh madon, tidak memainkan wanita, dalam artian tidak ingin atau jangan melakukan zina atau percumbuan terhadap lawan jenis yang bukan mahramnya. 5. Moh maling, tidak mencuri, dalam artian tidak ingin atau jangan mengambil barang orang lain yang bukan haknya. Terima kasih. Teman-teman, kehadiran para wali songo di Nusantara ini memiliki pengaruh yang kuat untuk masyarakat sekitar, dan tentu mereka meninggalkan sebuah karya-karya sebagai catatan sejarah selama masa hidup dan masa dakwah mereka. Khususnya di sini, Sunan Ampel, beliau pasti meninggalkan sebuah karya-karyanya seperti Masjid Agung Demak, Masjid Ampel, dan juga Pesantren Ampel yang difungsikan atau digunakan sebagai sarana pendidikan dan sarana ibadah bagi seluruh kalangan dalam menimba ilmu dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian Sunan Ampel ini juga memberikan pengaruh yang cukup kuat kepada masyarakat sekitar, yang dimana beliau memiliki prinsip ajaran yang terkenal yaitu Mohlimo atau 5 larangan yang tidak boleh kita lakukan di dalam bermasyarakat. Kemudian juga beliau menyampaikan ajaran Islam dengan menyerahkan nilai sosial, etika, dan moral tentang Islam di dalam masyarakat Majapahit, dan tentu ia lakukan dengan cara yang lembut, tanpa paksaan, tanpa kekerasan. Bahkan ia lakukan aktivitas dakwah tersebut dengan cara mengundang mereka, bukan menyuruh mereka. Saya Dimas Rizky Prasetyo ingin menjelaskan tentang penyebaran peta Sunan Ampel. Peran Sunan Ampel dalam penyebaran Islam di Nusantara memulai pesantren Ampel Denta yang menjadi pusat dakwah. Sunan Ampel mendidik banyak kader, kemudian menjadi tokoh penting dalam penyebaran Islam.
seperti Raden Patah, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Maulana Ishak. Dakwah yang dilakukan Sunan Giri meluas hingga ke luar Pulau Jawa, termasuk Sulawesi, Maluku, Ternate, dan Tidore. Pesantren Ampel Denta menjadi pintu gerbang dakwah ke Majapahit, dengan Sunan Ampel membagi wilayah Majapahit kepada para kader dan sahabatnya untuk dikoordinasikan. Beberapa tokoh yang ditempatkan di wilayah tersebut antara lain Raden Santri di Gresik, Pangeran Majagung di Majagung, Syekh Maulana Ishak di Belambangan, Syekh Sutra Maharaja di Pajang, dan Pangeran Ngundung di Kerajaan Matahun. Meskipun awalnya Sunan Ampel menginginkan Islam murni tanpa pengaruh ritual animisme dan dinamisme, ia akhirnya menyetujui pendekatan yang lebih toleran seperti yang diusulkan oleh para wali lainnya, agar masyarakat dapat beradaptasi secara bertahap. Namun, Sunan Ampel tetap khawatir bahkan adat istiadat tersebut akan sulit dihilangkan. Perkenalkan, saya Revo Selendra dari kelas 10F dengan absen 31. Di sini saya akan melakukan lagu Wali Songo yang menyebutkan nama para Wali Songo beserta dengan nama lengkapnya. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yaqin, Sunan Bonang Maulana Makdum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Siddiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah.